Kenapa ya orang tuh beda-beda? Ada yang ramah, ada yang dingin, ada juga yang pemarah. Apa karena dari sananya udah lahir gitu aja? Atau jangan-jangan pengaruh dari lingkungannya? Atau mungkin lo pernah nih malam-malam pas overthinking sebelum tidur kepikiran pertanyaan kayak gini. Kalau misalnya gue tumbuh di lingkungan yang beda, ketemu orang yang beda, atau sekolah di tempat yang beda dengan sekolah gue dulu, apa gue bakal tetap jadi diri gue yang sekarang ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu sebenarnya udah lama memancing rasa ingin tahu dari para ilmuwan. Tapi sampai sekarang pun, misteri tentang mana yang lebih kuat pengaruhnya antara faktor bawaan dan lingkungan masih jadi perdebatan abadi dalam psikologi. Makanya, di video ini gue bakal coba ngajak lo buat menelusuri kira-kira apa sih yang bikin seseorang punya karakter tertentu. So, simak video sampai habis ya buat tahu jawabannya. Gue akan mengawali pembahasan kali ini dengan kisah nyata yang diangkat dalam film dokumenter Three Identical Strangers. By the way, spoiler kalau pengen nonton filmnya ya. Kisah ini bermula saat Bobby, seorang mahasiswa baru di sebuah kampus di Amerika, dipertemukan dengan Eddie, seniornya yang menurut orang-orang mirip banget sama Bobby. Dan bener aja, keduanya kaget pas ketemu, karena mereka emang semirip itu gitu, mulai dari fisik sampai suara. Yang bikin lebih kaget adalah, mereka tuh lahir di tanggal yang sama, dan mereka sama-sama diadopsi oleh keluarga masing-masing dari sebuah biro adopsi yang sama. Nah, sampailah mereka pada kesimpulan kalau mereka tuh adalah kembaran yang terpisah. Heboh dong orang-orang, wah, saking hebohnya cerita mereka ini sampai masuk koran. Tapi, kehebohannya itu tidak berhenti sampai di sana. Cerita Bobby dan Eddie ini dibaca sama seseorang yang namanya David. Guess what? David ini juga lahir di tanggal yang sama dengan Bobby dan Eddie. Dan dia juga diadopsi sama keluarga dari biro adopsi yang sama. Dan fisik dia tuh juga mirip gitu loh sama Bobby sama Eddie. Lihat nih, mirip banget kan? Nah, ternyata mereka ini adalah kembar tiga yang terpisah selama 19 tahun. Nah, yang unik nih, meskipun mereka terpisah, ternyata mereka tuh tetap share banyak banget kesamaan, mulai dari merek rokok favorit sampai selera cewek. Nah, makanya orang-orang saat itu menyimpulkan kalau faktor genetik ternyata seberpengaruh itu buat kebentuk seseorang. Nggak peduli kalau mereka tumbuh di lingkungan yang berbeda. Yang kemudian orang-orang nggak tahu adalah, sebenarnya mereka itu adalah korban dari sebuah eksperimen twin study yang dipisahkan sejak bayi. Diduga ini buat meneliti pengaruh bawaan atau lingkungan pada perkembangan mental anak. Mereka bertiga disebar ke 3 keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Bobby diadopsi di keluarga kelas pekerja dengan ayah yang hangat dan periang. David besar di keluarga kelas atas dengan ayahnya seorang dokter super sibuk dan jarang di rumah. Sementara Eddie ditempatkan di keluarga kelas menengah dengan ayah yang super disiplin. Masalahnya, keluarga-keluarga ini pun nggak dikasih tahu kalau mereka adalah kembar tiga. Makanya, penelitian ini kontroversial banget by the way, terlebih lagi hasilnya pun nggak pernah dipublikasiin. Oke, sampai sini dulu. Gue nggak akan komentarin isu etika dari penelitiannya, tapi gue mau ngajak lo buat menyoroti hal lain dari film ini yang bisa ngasih kita gambaran soal misteri nature versus nurture. Ketiga saudara ini emang punya banyak kesamaan, termasuk yang belum gue sebut nih, ternyata mereka bertiga sama-sama punya isu kesehatan mental. Mereka sama-sama pernah bermasalah dengan depresi yang bikin mereka harus mendapat penanganan dari profesional. Fakta ini ngasih kesan kalau baik buruk seseorang itu ditentukan oleh gen mereka. Tapi sebetulnya ada banyak hal-hal yang berbeda yang terpengaruh dari keluarga tempat mereka dibesarkan. Tapi karena film gitu kan, baru dikasih tahu nanti itu setelah setengah film gitu, makanya spoiler. Nah, setelah ketiganya dewasa, nikah, terus jalanin bisnis restoran bersama gitu, baru kelihatan mereka tuh punya perbedaan dalam hal merespons berbagai masalah hidup. Puncaknya adalah saat Bobby cabut dari bisnis bersama 2 saudaranya itu, perilaku Eddie tuh jadi tidak menentu dan menunjukkan gejala gangguan depresi sehingga harus dapat penanganan psikiater. Sempat diperbolehkan pulang, beberapa tahun kemudian, Eddie ditemukan bunuh diri di rumahnya tahun 1995. Memang terlalu gegabah kalau kita langsung ngejudge bahwa meninggalnya Eddie adalah salah ayahnya. Tapi dari situ, filmnya itu berargumen bahwa ada aspek lain yang tetap dipengaruhi oleh lingkungan. Let's say, ketiganya memang punya kecenderungan buat punya masalah kesehatan mental bawaan, tapi hal lain kayak pola pengasuhan di rumah itu juga membentuk hal lain kayak gimana cara mereka coping dengan masalah. Yang mungkin bakal ngaruh ke apakah situasi tertentu bakal beneran membangkitkan si gangguan mental tadi atau enggak. Pengaruh pola pengasuhan dan kehangatan keluarga yang diadres sama filmnya, which is faktor lingkungan, itu juga dikonfirmasi oleh beberapa penelitian yang bilang kalau hal ini ngaruh ke strategi coping seseorang. Hal lain kayak tingkat pendidikan, pengalaman masa lalu, sampai proses belajar lewat mengamati orang-orang di sekitar itu juga menentukan. Dan yang banyak dibahas oleh para pendukung faktor lingkungan atau nurture ini, atau biasa juga disebut sebagai penganut mazhab behaviorism di psikologi, itu memandang bahwa perilaku manusia semata-mata adalah respon dari stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Jadi, gimana cara lu merespon sesuatu? Itu sebetulnya adalah kesimpulan dari pembelajaran lu sejak lu lahir sampai titik ini gitu. Kalau kata John Locke, seorang filsuf dari Inggris, setiap orang lahir dengan lembaran kosong yang siap diisi oleh pengalaman dan persepsi yang dia dapat dari lingkungannya. Nah, kalau misalnya gitu, terus apa dong kesimpulannya?
Jadi, watak dan kepribadian kita tuh ditentukan nature atau nurture. Nah, kayak gue bilang tadi, debat ini mungkin bakal tetap abadi dan bersaing ketat dalam menentukan siapa diri kita sebenarnya. Kenapa? Ya karena aspek dari diri manusia tuh banyak banget gitu. Sebagian mungkin adalah hasil gen yang diwariskan oleh orang tua kita. Sebagian lagi dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman hidup kita. Atau ada juga hal-hal yang template-nya disediakan nature dan diperkuat atau dilemahkan sama nurture. Ya contohnya di film ini gitu, si kembar tiga itu punya banyak samaan. Tapi nyatanya tetap ada sisi lain dari diri mereka masing-masing yang terbentuk karena perbedaan cara dan kondisi mereka dibesarkan. So, sementara ini sih, kita harus balik ke kesimpulan bahwa ada hal-hal dari diri kita yang bisa kita ubah, tapi ada juga yang enggak. Mungkin lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu soal bentuk fisik lo atau berbagai kecenderungan alami yang lo bawa dari lahir. Begitupun soal masa lalu lo yang ngebentuk diri lo di hari ini. Tapi, selalu ada hal-hal yang bisa kita usahain buat ngubah output dari hal-hal di diri kita yang udah fix. Misalnya aja, kalau lo dari sananya gampang cemas gitu. Lo bisa belajar buat strategi buat meminimalkan dampak cemasnya biar nggak ganggu keseharian lo. Atau kalau lo selama ini hidup di lingkungan yang toksik dan bawa pengaruh buruk buat lo mungkin bisa cabut dulu gitu, atau ngubah beberapa aspek di lingkungan lo buat ngubah outcome-nya. Jadi lebih menguntungkan aja buat lo kan. Makanya 1% percaya kalau self-knowledge dan problem awareness adalah hal mendasar yang paling penting buat dikuasai oleh semua orang. Lo harus kenal diri lo, kekuatan batasan lo, dan apa masalah yang lo temui sehari-hari. Biar apa? Ya biar lo bisa survive gitu, sesuai sama kapasitas lo. Sayangnya, hal ini emang nggak banyak diajarin nih di sekolah atau di rumah. Tapi tenang aja, kalau lo ngerasa punya hal-hal yang kayaknya pengen diubah, atau lo bingung sama hal-hal gak ideal yang lo rasa membatasi diri lo dalam berkembang, 1% siap bantu lo lewat berbagai layanannya. Buat lo yang habis nonton ini jadi ngerasa tergerak buat menyelesaikan masalah lo saat ini, gue mau ngajak lo buat ikut layanan konsultasi bersama mentor 1%. Loh, kenapa tiba-tiba jadi konsultasi? Nah, seperti yang kita bahas tadi, lo mungkin punya latar belakang berbeda dan masalah yang spesifik sehingga butuh diskusi personal. Dan menurut gue, mentor 1% adalah pilihan yang tepat karena mereka adalah mentor terlatih yang berpengalaman ngebantuin ribuan orang buat bikin perubahan positif di hidup mereka. Lo bisa diskusi cukup lama sama mereka, sekitar 75 menit tanpa takut dijudge. Kerahasiaannya pun bakal dijamin. Lo juga bisa lebih kenal sama diri lo lewat psikotes di awal sesi yang lengkap dengan interpretasinya. Selain itu, ada juga berbagai personalized worksheet yang udah disesuaikan sama masalah lo sebagai follow up dari sesi konsultasinya. Lo bisa cek lebih lanjut soal layanan ini di website kita 1%.net. Di sana udah ada informasi lengkap sampai testimoni, atau kalau mau langsung daftar tinggal klik link yang ada di deskripsi video ya. Oke, kayaknya sekian dulu dari gue. Akhir kata, semoga satu video sebelum tidur ini bisa bantu lo belajar hal baru soal kompleksnya manusia dan menginspirasi lo untuk berkembang jadi lebih baik seenggaknya 1% ya tiap harinya. Gue Rizky dari 1%, bye!